Halo teman-teman, selamat sore. Nggak berasa ya, ini sudah masuk di hari Senin lagi. Tadi katanya jalanan sudah mulai macet, tapi untung saja Bibi masih kerja dari rumah. Halo Alsobri, temenku nyanyi dan berlari ini. Apa kabar? Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya, Mas Sobri ya, di event-event lari yang akan datang dan juga di event nyanyi. Kemarin kayaknya aku di event nyanyi nggak ketemu dirimu deh. Oh ya, maaf lahir batin dulu ya. Vita, apa kabar Vita? Baik, sambil Coach Falas juga, terima kasih Coach. Sambil nunggu tamu Bibi sore hari ini. Karena ini sudah mau masuk tahun ajaran baru ya, di minggu ketiga bulan Juli nanti. Nah, ada ibu kepala sekolah yang mau main ke rumah Bibi. Aku nggak tahu nih, apakah mau ngecek Bibi rajin atau tidak sekolahnya, atau bagaimana nih. Em, tapi yang ini sekolah yang sangat khusus gitu ya, bukan sekolah seperti sekolah anak-anak kita, tetapi sekolah lari atau sekolari. Sekolah yang sangat khusus, asik sekali. Nah, gimana sih, apa sih sekolari itu? Kita nanti akan ngobrol dengan ibu kepala sekolahnya, Kak Kiki atau Sinar Respati, yang tadi aku deg-degan banget, udah aku cari-cari di telepon, aku cari-cari di WA. Takutnya bu kepala sekolah masih sidak kemana-mana gitu ya. Jadi lupa kalau mau janjian apa namanya sore hari ini. Thank you Coach Pala, thank you Kakak Mita cantik. Duduk manis. Iya, rengginanya jangan lupa ya Coach ya. Kakak cantik, Kakak Mita, aku kangen kamu. Baik, kita ketemu sore hari ini. Coba-coba udah ada yang ketuk-ketuk pintu. Ya Om Ica, apa kabar? Tadi barusan aku lihat story-nya Om Icak ya. Hai 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 juga. Hai Ibu Kepala Sekolah. Apa kabar? Halo, sorry Habis baru bobo? nyampe dari kantor. Enggak, baru pulang dari kantor. Thank you ya. Udah nyempet-nyempetin apa namanya sore hari ini ke rumah Bibi ya. Itu Iya, sampai kasih suguhannya mana? Oh iya, belum dilepas itu. Tapi keren nggak keren kan? Apa kabar? Ibu Kepala Sekolah. baik, alhamdulillah. Seneng banget loh diundang ke rumah Bibi. Ya, mau lahir batin dulu dong. Oh iya, maaf lahir batin. Kak, ini mentang-mentang Mm-mm. mau tahun ajaran baru, Bu Kepala Sekolah main ke sini gitu ya. Tapi kan ini sekolahnya sekolah yang luar biasa gitu ya. Boleh ceritain nggak sih gimana dulu Kak Kiki sama teman-teman ini membentuk sekolari? Oh Boleh nggak iya, cerita? Hmm. oh ya boleh, 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 boleh. Cuman sebelum cerita nggak dikasih lemon tea atau apa wedang sere atau apa gitu. Maklum. Ini air Oh, putih ya. Sehat tapi air air putih. putih. Ya, biar sehat ya, alhamdulillah. Oke, Kopi panas. eh, jadi mungkin ceritanya sekitar tahun 2018 ya, 2018 akhir itu ada aku, terus ada Pak Eldi, Pak Rinaldi Usman, terus ada Mas Mamo, sama Mm-mm. kita kita bertiga ini terus terang baru baru mengenal lari, terus baru coba-coba gitu kan. Di Nah, 2018 terus itu. 2018 akhir. Nah, Mm. terus sekitar bulan September lah, gitu September Oktober, ketemu sama Coach Adri. Oke. Nah, terus, nah begitu ketemu sama Coach Adri, kita baru tahu ternyata buat lari itu ada tekniknya. Jadi kalau zaman dulu kan kita pasti mikir, lawak bocah aja itu begitu dia lahir, dia pasti kan belajar jalan. Kalau belajar jalan cepet-cepet, udah pasti dia bisa lari gitu kan. Nah, Betul. nah ternyata nggak sesimpel itu. Ternyata buat lari yang benar itu ada tekniknya sendiri. Nah, Nah, terus mulai belajar tuh, baru kenalan sama yang namanya running form. Nah, dari situ mm.
baru tahu kan, ternyata mendarat itu harus di bola-bola kaki, namanya ball of wood. Terus Hmm. tangan tuh mesti ikut diayun gitu. Dan lain-lainnya gitu ya, pokoknya ilmu-ilmunya gitu. Nah, terus karena kita juga baru belajar, terus kita jadi kepikiran gitu. Ini kayaknya banyak banget orang-orang yang baru belajar lari juga. Kalau kita kenalnya itu pelari rekreasional atau pelari hobi gitu ya. Nah ini Hmm. mereka yang baru belajar atau mereka yang seneng lari tapi nggak tahu teknik-tekniknya. Nah that's why kita berempat jadi yang kita bikin yuk sekolah lari informal gitu ya, yang kita Hmm. kasih kepada teman-teman atau lingkungan sekitar itu secara gratis. Nah Oke. akhirnya dari situ kita mulai kasak kusuk gitu kan, cari tempat. Nah dulu itu ada yang namanya itu Drizzle Cafe di GBK. Hmm. Nah, akhirnya mereka mau tuh kerja sama-sama kita, ngasih tempat secara gratis. Nah, kita di situ ininya apa namanya base campnya gitu. Aduh, halo, ada tetanggaku, baik kak. Di grup baru ngomongin makanan, sekarang udah hadir di sini aku jadi malu. Gitu. Nah, akhirnya nah semenjak Hmm. kalau nggak salah waktu itu 2019 bulan Januari tanggal 13 gitu. Kita mendirikan Skolari. Waktu itu apa namanya? Begitu kita apa mengadakan kelas pertama itu langsung di GBK gitu ya. Alhamdulillah langsung dapat tempat itu tadi. Gitu ceritanya Ah, BBM. Jadi waktu itu hmm, waktu awal-awal tuh berapa dari pertama buka itu berapa orang yang gabung? 20 Wah, lumayan ya. 20 ya soalnya kan temennya diajak semua, ayo ikut ayo ikut ayo ikut, pasti pada nanyanya tuh ini belajar apa, belajar lari seriusan, iyalah ada coachnya nggak, ada dong gitu, terus bayar nggak bayar, nggak pada nggak percaya kan, ya udah terus pada Mm-mm. ikut gitu, pada ikut, terus akhirnya dari situ ya temen ngajak temen ngajak temen ngajak temen, akhirnya BBM juga ikutan, diajak siapa waktu itu? Mas Novi, Mas Novi. Hmm. Ah iya, itu jagoan Dari kita itu. dari satu coach, Coach Adri, kemudian juga ada Coach Sam gitu ya, Coach Semi, kemudian ada Coach Falas. Ya, Gimana sih ya. mereka? Karena kan masing-masing coach ini kan juga sibuk dengan waktu kerja, kemudian waktu latihannya sendiri gitu ya. Pengen tahu nih aku dapurnya nih. Ini ceritanya lucu-lucu nih. Jadi begitu begitu dari Coach Adri itu ternyata kan peserta semakin banyak gitu kan. Nah terus dari situ kita harus nyari coach lagi nih gitu. Kalau Coach Adri sendiri kan pasti dia dengan banyaknya jumlah peserta yang mau ikut gitu. Nah terus udah gitu sebelumnya aku kan dari Bintaro, rumahnya di Bintaro kan. Sempet diajakin Hmm. yang ada komunitas lari namanya Bintaro Trojan Runners. Nah, di situ ada Hmm. tuh satu orang coach yang beken banget lah gitu di Bintaro. Nah, terus Mantap banget ya. Mantap banget ya. terus gitu aku sempat kasak kusuk sama tetangga yang juga temanku kan. Si coach itu mau nggak ya kalau misalnya suruh ngajar, ya nggak tahu, coba aja gitu. Terus aku WA dulu gitu kan. Waktu itu sopan banget. Kalau di compare sama sekarang bahasanya udah jauh beda banget. Jadi waktu itu udah takut-takut. Terus aku udah Bismillah, Bismillah, Bismillah gitu kan. Terus aku Mbak Falas, CL pakai Mbak. Assalamualaikum Mbak Falas gitu kan. Mbak Falas, perkenalkan saya Kiki. Kita punya satu sekolah informal namanya Skolari, bla 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 gitu kan. Terus belum selesai cerita, tiba-tiba si beliaunya itu langsung yang, wah keren banget tuh metode ini, apa konsep-konsepnya keren banget. Aku mau dong join katanya gitu. Hah? Aku langsung gak percaya gitu. Aku yang masih deg-degan, aku yang ya siapa aku gitu kan gitu. Baru belum minta, tapi si Mbak Falasnya itu Mbak Falas. Si Mbak Falasnya itu udah yang, oh ya aku mau dong kontribusi, aku mau ikutan. Alhamdulillah itu kalau misalnya ini Babe ada nggak sih? Kalau misalnya ada Babe,
Pak Eldi kita panggilnya Babe gitu kan, karena dia yang paling tua, Cila paling tua. Oh, paling Jadi, tua. nah karena waktu WA-WAan itu aku deketnya Babe, aku langsung yang Babe, Coach Falas mau gitu kan. Terus dia yang, masa sih? Iya nih, aku kasih lihat WA-nya gitu. Alhamdulillah, gitu. Kita punya coach lagi. Waduh, itu langsung yang sorak-sorai berdua gitu. Orang-orang pada ngeliatin ngapain sih tuh, ngapain gitu. cuman dari situ ya akhirnya kita ketemu sama Coach Wallace waktu itu untuk menindaklanjuti ngobrol di Sumantri. Di Sumantri, jadi waktu itu kan emang beliau itu seringnya tuh kalau latihan sendiri di Sumantri gitu kan. Nah, apa namanya, pas beliau lagi latihan sendiri, terus udah gitu kita nyamperin, ngobrol gini, ya nggak lama sih, sekitar minggu depannya beliau udah mulai ngajar tuh di kita. Nah, sampai sekarang ya alhamdulillah beliau masih aktif, punya grup TP atau training program tuh banyak banget. Jadi ya alhamdulillah lah gitu. Nah, Coach ini beda Falas ceritanya. ada nih, dengerin nih. Coach Falas dengerin nih. Ada. Apa namanya? Jangan lupa Kastengel sama Nastara dianterin ke rumahnya Coach Falas ya. Weh, dia mah bukannya kastengel doang. Sampai ke jus juga jus. Pete. Kita sapa dulu nih teman-teman, ada banyak banget, juga ada Kombas nih, ada Kak Fayola dari Maniak Maraton yang tahun ini terpaksa absen dari semua maraton gitu ya. Thank you Kak. Ya. Keren banget. Kapan-kapan main ke rumah Bibi ya Kak ya. Jadi Bibi sekalian mengundang ya. Coach Falas ini. Beliau sudah ke 80 sekian maraton dari beberapa tahun terakhir ini. Oh, Terakhir yang ini ya, yang measurin Virgin maratonnya Coach Falas ya? Mungkin ya. Kemarin latihan doang 50 kilo. Lagu Astagfirullah. Kita nonton aja juga capek ya. Gimana larinya? Betul. Thank you ya teman-teman yang sudah gabung, seru banget itu ngobrolnya di chat. Nah tadi Bu Kepala Sekolah bilang bahwa ada banyak program, dari program yang basic kita ngundang teman-teman secara free, kemudian diedukasi untuk bagaimana sih memulai lari gitu ya. Tapi juga ada program-program untuk menuju ke race. Halo Abah Us juga nih, ada Abah sore hari ini. Abah nih takut disuruh lari. Oh iya. Gimana Kak? Bikin programnya itu gimana? Oke, jadi programnya sekolah ini sendiri itu memang kita kan setiap hari Kamis sore jam 6:30 malam, sama hari Sabtu pagi jam 6:30 pagi itu kan ada kelas gratisnya di GBK tadi gitu ya. Tapi selain itu kita juga ada kelas-kelas training program untuk persiapan race gitu. Jadi misalnya nih gimana? Race itu harus dipersiapkan ya kalau kita mau ikut race. Oh ya, pasti. Jadi awalnya kenapa kita bikin kelas persiapan untuk race? Soalnya di awal-awal itu kita ngelihat sekarang ini kan lagi hype ya, orang senang lari. Terus pada saat race-nya sendiri itu nggak sedikit juga ada yang menjadi korban gitu kan. Ada yang beberapa meter dari finish line tiba-tiba jatuh gitu. Pas dibawa ke rumah sakit, sayang sekali nggak tertolong gitu kan. Jadi untuk satu race yang mungkin cuma sejam 2 jam, itu persiapannya itu nggak bisa cuman seminggu 2 minggu gitu. Apalagi ada nih yang penyakit jual beli bib gitu kan. Jadi pada saat mau race besok, ada yang jual bib atau nomor urut peserta gitu kan, terus udah gitu dia, ya deh besok aku ikutan deh race deh, terus langsung lari gitu besoknya gitu. Nah itu kalau bisa sebisa mungkin dihindari, soalnya itu tadi kita nggak pengen ada hal-hal jelek yang bisa kejadian gitu ya. Jadi kayak minimal tuh misalnya bisa cedera gitu. Cedera dari ininya, dari kakinya lah, naik ke hip, ke pinggul gitu, sampai ke pernafasan, sampai ke bisa kolaps, koma dan lain sebagainya, sampai ke meninggal gitu kan. Nah ini
Makanya kita benar-benar ngasih tahu supaya persiapan race itu harus disiapkan minimal 2 sampai 3 bulan sebelumnya gitu. Nah, persiapannya Gitu. apa aja? Jadi, ada temanku dari Australia. Nah, nah, Itu teman kita juga berarti. nah, jadi persiapannya Teman itu kita. sendiri, ya. Terus lanjut. Nah, jadi persiapannya itu bukan cuman cara berlarinya seperti apa, tapi juga bagaimana memanage minum, asupan minum gitu kan. Kan ada water station, berapa kilo sih kita harus minum. Habis itu pernafasannya juga kayak gimana. Itu semua itu kita siapin sebelum hari H-nya gitu. Nah, jadi selain tadi kelas reguler ya, selain kelas reguler juga ada kelas-kelas TP atau training program untuk kita mempersiapkan diri pada saat race gitu. Even tahun ini sebenarnya kita udah jalan berapa TP ya? Sekitar 4 TP, tapi ya akhirnya nggak ada yang jadi lari semua. Nggak ada yang jadi lari, nggak ada yang jadi race maksudnya. Cuman karena mereka ini pada rajin-rajin, pada rajin-rajin ngikutin TP, apalagi TPBFI-nya si Coach Falas tuh. Ini progresnya teman-teman ini luar biasa gitu. Yang bukan cuma naik pace-nya Mbak Emi, tapi banyaknya tuh sekarang itu kaosnya yang tadinya L jadi M. Yang tadi M sekarang jadi S. S jadi XS. Pokoknya ngiri jangan ngeliatnya. Iya bener. Lihatnya, ya Allah, kenapa mereka bisa kurus? Jadi curcol. Gitu. Jadi manfaatnya kalau kita latihan secara konsisten dan teratur itu pasti manfaatnya banyak banget sih. Ya, even kita mau ikut race yang 5 kilo juga harus ada persiapan ya, Bu Kepsek ya. Iya, betul sekali. Betul. Karena strategi untuk lari 5 kilo sama strategi untuk lari half marathon atau full marathon itu beda jauh. Jadi nggak bisa disamain gitu. Mau nanya nih, jujur ya, Bu Kepala Sekolah ya, susah nggak sih ngurusin pelari hore-hore ini? Ngumpulin? Ngurusin. Oh, ngurusin. Sebenarnya dibilang susah juga susah nggak susah ya. Karena gini, di Sekolari itu dari yang umurnya 20-an sampai yang umurnya 60-an ada loh. Aku 20-an. Oh, sangkain pas 60-an ngacu. Ini malu. Jadi kalau ngurusin dengan rentang usia yang sangat panjang, sangat luas seperti itu kan jadi beda-beda ya. Ngurusin si A, si B, si C itu tuh masing-masing itu berbeda gitu. Apalagi kalau misalnya sudah terkumpul dalam grup yang berbeda-beda gitu. Tipenya beda-beda. Karena untuk lari sendiri setiap orang punya motivasi yang nggak sama ya. BBM ya. Jadi ya itu tadi gitu. Harus ditariknya itu sesuai sama dorongan atau motivasinya masing-masing supaya kena gitu sih. Kak Kiki ada yang mau sombong nih, kata Om Icak mau pesen kaos Sekolari dong, udah kegedean nih, sombong banget ya. Itu mah dia bukannya mau pesen, itu mah dia mau sombong. Kak Kiki emang apa namanya? Ini ya, contohnya Bibi ya. Contohnya Om Icak itu dia waktu awal join Sekolari, dia itu kayak Intel. Jadi beratnya lengannya segini. Iya, betul. Tapi jangan cuman lengannya, tapi badannya itu gede banget. Dia 100 sekian kilo gitu ya, gede banget. Udah gitu, kemana-mana itu pakainya siang bolong. Siang bolong itu pakai jaket hitam gede gitu kan. Jaket hitam gede, terus udah gitu pakai celana jeans hitam. Terus rokoknya tuh di Samsu, atau pokoknya apalah yang gilani gitulah. Jijik gitu. Terus udah gitu dia join Sekolari nih ya, join Sekolari. Nah, awalnya dia itu
cuman pengen belajar lari doang. Kenapa sih orang lain bisa lari, aku enggak gitu kan? Cuman yang Nah, patut diacungin jempol nih dua nih Om Icak nih. Dia itu konsistensinya kalau misalnya udah pengen itu ini banget, rajin dan disiplin banget. Nah, terus begitu terus apa namanya? Continue dia mulai bisa lari waktu itu 5 kilo awalnya, dari 5 kilo ke 10 kilo, jadi 5 kilo ke 10 kilonya tuh cepet lah gitu. dan kita Nggak sorakin lama, ya, kita sorakin gitu ya. oh kita sorakin terus gitu. Kita kan motivator setia. Nah, terus begitu ternyata diam-diam dia itu daftar triathlon. Nah, terus terus kita kan agak-agak Om Icak triathlon gitu, bisa nggak, tapi kita nggak bilang sama dia kayak gitu. Kita kan ngomong sama dia kan bisa, oke gitu kan. Tapi padahal dalam hati tuh aduh semoga nggak apa-apa gitu kan, aki-aki gitu loh. Udah gitu berangkat ke Palembangnya tuh sendiri, nenteng sepeda gitu kan, kasihan gitu. Tapi Nggak ada akhirnya tim support ya. bener. Nah terus akhirnya pas dia balik itu ternyata foto-fotonya keren-keren dan dia bisa nyelesain semua. Keren kan? Nah, tapi Keren. apa namanya? Jadi kan aku udah bilang nih ya. Jadi Eh, kalau misalnya kita latihan teratur, itu kan konsisten, rajin, disiplin, itu pasti efeknya kan bagus-bagus tuh. Yang pertama larinya jadi bagus, yang kedua pace-nya jadi kencang, gitu kan? Yang ketiga ini bonus yang banyak orang nyari, itu jadi kurus, ya kan? Nah, ini Oke. semuanya kejadian sama Om Icak. Ini semua kejadian sama Om Icak. Nah, yang negatifnya tapi ada untuk Om Icak. Apa coba? Apa? Jadi genit. Sekarang tiap kemana-mana foto ke kiri, ke kanan, gitu. Kita bikin hashtag baru, aki-aki keren. Ay, Gitu ya. ah. Aduh, Om Icak di chat itu udah minta ampun itu. Ya, ya. Oke, udah kok. Soalnya juga udah selesai. Tapi keren ya. Itu menandakan bahwa lari itu nyandu ya ternyata ya. Iya, Kalau kita tahu nyandu triknya banget, dengan nyandu benar, banget. Mm-mm, nyandu mm-mm. banget. Ya. Oke. Nyandu banget. Oke, coach di sana sering bilang baik coach Wallace, kemudian coach Adri ataupun coach Sam sering bilang bahwa kalau kita olahraga apapun, terutama lari, dengarkanlah badanmu gitu ya. Maksudnya apa sih Yes. Kak Kiki? Jadi setiap orang itu badannya beda-beda. Sebagaimana hati ya, hati kan harus dijaga gitu. Nah, badan kita ini sama juga seperti itu. Nah, cuman karena di awal ini kita belum biasa lari kan, terus kita belum biasa memacu organ tubuh kita. Jadi kalau kita lari itu ya baik jantung, ginjal, hati itu semuanya itu ikut bekerja gitu kan. Nah, karena kita belum terbiasa, di awal-awal tuh biasanya dibantuin sama para coach ini untuk ngeliatin gitu. Jadi misalnya nih kita lari tapi jantungnya terlalu tinggi heart rate-nya. Nah, ini biasanya sama coach-nya itu, apalagi kalau misalnya sekarang tuh sama coach Falas tuh ya, aku tuh suka diomelin. Jangan tinggi-tinggi heart rate-nya. Turunin gitu. Nah, turunin itu maksudnya itu larinya nggak usah terlalu kencang. Jadi agak di hold back sedikit supaya apa? Supaya jantungnya nggak kaget gitu. Nah, kita juga sekarang itu dibantu selain dengan adanya coach yang bisa monitor, yang bisa ngasih tahu kita, membimbing kita gitu ya. Sekarang ini kan ada namanya smartwatch. Jadi jam pintar yang bisa membimbing kita juga pada saat kita olahraga. Nah, nanti tuh kasih tahu sama jamnya. Misalnya, oh ini heart rate-nya ketinggian, oh ini heart rate-nya masih rendah, atau misalnya, oh kurang minum, atau ini kayaknya dehidrasi nih gitu. Jadi segala macam tuh bisa dikasih tahu sama si jam itu. Tapi kalau misalnya kita sudah terbiasa, kita akan bisa mendengarkan tubuh kita. Jadi misalnya pada saat kita lari, kok kayaknya ada sesuatu yang kurang ya? Kok kayaknya ada yang nggak enak ya? Gitu. Ini kita bisa mengambil keputusan apakah kita harus terus atau kita harus berhenti gitu. Nah itu yang dibilang sama listen to your body gitu. Jadi kalau kita rajin latihan, kita kan udah tahu nih, oh badan kita gimana sih kalau dibawa lari.
Misalnya kita Mm-mm. lari 5 kilo sama kita lari 10 kilo. Kan pasti Mm-mm. badan kita kan beda rasanya kan. Nah, Mm-mm. kalau misalnya pas kita race atau pas kita lari dengan jarak yang sama, tiba-tiba badan kita berkata sesuatu yang lain. Nah, ini kita mesti hati-hati nih. Ya, tapi itu tadi harus dibiasakan mendengarkan tubuh kita sendiri, sama harus dibiasakan dan dirajinin latihannya supaya kita bisa ngedengerin apa kata tubuh kita gitu. Termasuk ketika kita start race, kita nggak bisa ngikutin pace-nya orang ya, harus pakai pace-nya kita sendiri ya, Kak Kiki ya. Oh, kalau itu sih emang udah aturannya pada saat kita lari dimanapun, mau race, mau nggak race, itu kita harus lari dengan pace kita sendiri gitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu orang itu latihannya seperti apa, orang itu tujuannya apa, karena nggak sama dengan badan kita tadi, karena kita listen to our body ternyata nggak sama, ritmenya itu nggak sama gitu. Jadi kayak satu musik jazz, satu musik keroncong gitu kan pasti nggak matching kan. Tapi karena pengen maksain itu hasilnya bisa bahaya gitu. Oke. Nah tapi yang mesti dihati-hatiin gitu ya. Pada saat race itu kan biasanya memang euforia dari sejak nyanyi Indonesia Raya ya kan. Ini kita udah lama banget ya nggak race lagi. Jadi semenjak nyanyi Indonesia Raya, bener. Jadi semenjak semenjak nyanyi Indonesia Raya itu udah yang wah, jantung itu udah mulai deg-deg gitu kan. Terus begitu ada tet gitu, langsung pada semua orang tuh kayaknya tuh sekencang-kencangnya lari gitu kan. Apalagi kalau misalnya di depannya udah ngebut, udah gimana. Nah, itu jangan kepancing gitu. Karena kalau sekali kita kepancing, kita pasti kesana itu bisa keseret-seret gitu. Betul. Thank you Kak Kiki. Kita sapa teman-teman dulu. Ada Tante Diana di BSD. Terus kemudian ada Melani di Surabaya, juga banyak teman-teman yang baru join dengan kita. Kak Kiki, usia berapa sih paling senior yang bergabung di Skolari? Kemarin itu terakhir, kalau nggak salah 76. Aduh, pas ngomongin umur senior, Abah Us langsung komentar loh. Aku jadi kalau kepancing dong gitu ya. Makanya, ini pas kita ngomongin usia tua loh, Abah. Kenapa Abah jadi komentar, Cel? langsung dimarahin. Langsung dimarahin Abah. Maaf, 70. Minal aizin wal faizin, Abah. Sebetulnya target Kak Kiki dan teman-teman itu mendirikan Skolari apa sih selain tadi memberikan edukasi? Ada banyak race, tapi kita juga pengen kasih edukasi. Nah, tujuan targetnya apa sih sebetulnya dengan adanya Skolari ini? Tujuannya sih sebenarnya sih sesimpel itu sih BMI. Jadi benar-benar kita tuh pengen membagi apa yang kita punya. Kenapa orang lain pada nggak bisa punya gitu? Dan kita pengen itu resource-nya kita akan bagi-bagi ke setiap orang dengan effort yang seminimal mungkin. Yaitu tadi, jadi makanya kita bikin kelas gratis, tempatnya pun kita taruh di tengah-tengah di GBK supaya semua lapisan masyarakat, semua kalangan, semua usia itu bisa menikmati hal yang sama gitu sih. Oke. Nah sekarang nih kalau banyak teman-teman yang dengerin, teman-teman baru gitu ya, kalau mereka akan gabung, harus gabung kemana sih dan kapan saja waktunya nanti ketika keadaan sudah normal lagi ya, kita bisa berlatih itu biasanya terakhir Skolari ngumpulnya di mana nih? Oh, jadi ini terakhir nih ya, terakhir sebelum kita ada pandemi ini, kita itu ngumpulnya setiap hari Kamis sore jam 6:30 malam, sama hari Sabtu pagi jam 6:30 pagi itu di Fanantik Cafe di GBK. Itu masuknya dari gerbang 11 kalau nggak salah. Yang depannya Hotel Mulia itu tinggal lurus, nanti sebelah depannya itu agak ke kanan gitu ya. Halo KF, ada KF. Ada Kak If, ada Kak Retno juga. Selamat sore teman-teman, selamat bergabung juga. Kata Abah dia enggak tua tapi pernah muda katanya Kak Kiki nih.
Nah, kita Nah, ngalah aja. eh, betul. Nah, cuman gini, apa namanya, BBM. Jadi ini salah satu concern kita juga gitu ya. Mm-mm. Semenjak adanya pandemi, ini kan kita jadi nggak bisa ketemu sama teman-teman lagi kan, secara langsung gitu. Karena memang Oh, disarankan untuk olahraga di rumah. Kalaupun betul. misalnya, nggak di rumah, bosen gitu kan, pengen di luar, boleh. Tapi ya di sekitar rumah juga gitu. Rumah. Jadi nggak terlalu jauh-jauh gitu. Nah, Mm-mm. apa kita tuh sekarang pada saat pandemi ini sekolari itu masih tetap ingin kita bareng-bareng, masih ingin tetap mengedukasi gitu kan. Jadinya, Mm-mm. nah, halo, Halo, Kak Kiki. Ya, ha? ya, Tadi agak muter-muter. Ya, lanjut, lanjut. Lanjut, Kak Kiki. Kak Kiki, halo. halo, sudah, Ya, sudah. Lanjut, oke ya. lanjut, lanjut. Oke. Ya, jadi sekarang aktivitas kita itu banyaknya di apa? Kita ada IG live itu Mm-mm. jadi biasanya coachnya nanti ngasih apa materi melalui IG live juga. Terus ada kita kelas kerjasama dengan Kompas juga setiap Mm-mm. hari Sabtu pagi jam setengah 8 pagi itu Coach Falas yang pimpin kita melalui Zoom. Jadi link pendaftarannya biasanya nanti kita akan apa namanya akan announce juga gitu. Nah, Mm. selain itu juga kita ada video-video. Jadi para coach ini bikin video, nanti kita broadcast di IG supaya apa? Supaya teman-teman juga bisa latihan sendiri di rumah gitu. Nah, Oke. selain itu kita juga supaya teman-teman tetap tetap apa semangat untuk olahraga, ini kita bikin challenge-challenge. Jadi sekarang challenge-nya misalnya gerakannya apa gitu kan. Nanti gerakan Mm. yang paling banyak dan paling benar itu nanti kasih hadiah sama Mimin gitu biasanya. Mimin atau kepala sekolah nih? Hmm? Gimana? Mimin atau kepala Mimin atau kepala sekolah yang ngasih hadiah? Mimin. Soalnya kalau kepala sekolah ikut-ikutan dimarahin sama Mimin. Jadi itu sudah tanggung jawabnya Mimin. Dan itu free untuk bergabung dengan Sekolari kapanpun ya, Kak Kiki ya. Ya, ya, kita kasih semuanya ini free insya Allah. Ngomong-ngomong baru berlatih 2 tahun, Kak Kiki sudah half marathon berapa kali nih? Berapa ya? 4. Ngebut apa ngamuk itu? Itu soalnya waktu itu tahun lalu itu gara-garanya itu nggak sengaja ininya planningnya buat kapan tiba-tiba yang sini ada slot yang ini daftar yuk daftar kita kan Tapi, murahan ya. tapi sudah latihan ya, tentu saja ya. Oh iya dong kalau nggak nanti sama coachnya dimarahin. Baik, Bu Kepala Sekolah, terima kasih banyak sudah ke rumah Bibi sore hari ini gitu ya, dan juga sudah sombong HM 4 kali gitu. Ya mau Virgin FM Cela. Mau jadi FM katanya. Iya tapi nggak jadi nanti lagi. Lari 45 jam ya, sekitar 45 jam ya untuk FM ya. Terima kasih sekali Kak Kiki sudah mampir, Iya Abaus, Kak If, sama-sama. dan teman-teman semuanya. Besok sore main ke rumah Bibi, siapa tahu masih ada rengginan di Kalengkongguan. Thank you ya Kak Kiki ya. Iya makasih dadah Bibi dadah semua. Bye. Hehe. Baik, itu tadi Ibu Kepala Sekolah dari Sekolari Sekolah Lari. Silakan saja nanti ketika pandemi sudah usai, kita bisa berlatih lagi. Ataupun sekarang kita juga bisa berlatih bareng-bareng di IG Live setiap hari Sabtu 7.30 gitu ya. Nanti ada Coach Falas akan melatih kita supaya endurance kita terjaga, supaya core kita juga terjaga gitu ya. Sehingga ketika usai pandemi nanti kita sudah siap lari kembali. Baik, ke rumah Bibi besok sore, siapa tahu masih ada rengginan dan masih ada peyek gitu ya. Ketemu besok sore jam 4 di sini juga. Thank you.